Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Holisatun Nisa, NIM 19-110-2026. Perkenalkan, nama saya Rinda Fitri Ayuni, NIM 1911102025. Perkenalkan, nama saya Alif Muhammad Akwam, NIM 19-1102-029. Perkenalkan, nama saya Ridin Restuningsi, saya 19-11-020-34. Perkenalkan, nama saya Soebatul Islamia dengan NIM 19-110-2019. Di video ini kami mau membahas tentang transformasi data. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian transformasi data. Kalian tahu nggak sih apa itu transformasi data? Jadi, transformasi data yaitu suatu proses dalam merubah bentuk data. Misalnya, merubah data numerik menjadi data kategori atau merubah dari beberapa variabel yang sudah ada dibuat dalam satu variabel komposit yang baru. Jadi, ada dua perintah dalam SPSS yang sering digunakan, yaitu record dan compute. Nah, di sini saya mau menjelaskan tentang tujuan transformasi data. Yang pertama, mengubah data menjadi skala yang berbeda. Yang kedua, meningkatkan kecocokan data dengan asumsi yang ada pada proses pemodelan. Yang ketiga, melinearisasikan hubungan antara dua yang tidak linear. Dan yang keempat, mengetahui distribusi suatu data. Kelima, memudahkan interpretabilitas. Dan yang keenam, menormalkan suatu data. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan record, di mana record adalah proses pengelompokan atau pengkategorian ulang, di mana perubahan bentuk data yang paling sederhana adalah mengkategorikan data numerik menjadi kategori data. Misalnya umur dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu kurang dari 20 tahun dan lebih dari 30 tahun. Atau dapat juga dilakukan pengelompokan data kategorik menjadi beberapa kelompok yang lebih kecil. Misalnya dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu rendah dari tingkat SD dan SMP dan tinggi yaitu SMU dan perguruan tinggi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai compute. Nah, apa sih compute itu? Compute adalah proses penggunaan fungsi matematik dan algoritma. Misalnya, penjumlahan skor pengetahuan, skor sikap, atau skor persepsi. Atau dapat juga dilakukan proses perkalian dan pembagian sekaligus. Misalnya, untuk menghitung indeks massa tubuh. Compute juga dapat dilakukan untuk pengelompokan beberapa variabel sekaligus menggunakan fungsi algoritma. Misalnya, jika tahu nilainya adalah 1, kemudian sikap nilainya 1, dan juga perilaku nilainya 1, maka dianggap sebagai konsisten 1. Dengan syarat jika ketiga kondisi tersebut terpenuhi, maka dikategorikan sebagai konsisten atau konsisten 1. Namun, jika salah satu tidak terpenuhi, maka dikategorikan tidak konsisten atau konsisten 0. Baik, saya melanjutkan pada poin yang selanjutnya, yakni poin untuk penyelesaian soal. Di sini kelompok kami sudah berpatokan pada soal-soal yang sudah ada, yakni ada 10 pertanyaan. Tetapi alangkah baiknya sebelum kita masuk pada materi pembahasan, kita diharuskan untuk membuat buku-buku kode yang sudah ada, yang kemudian kita melanjutkannya dengan membuatnya di Excel. Berhubung yang ditugaskan yakni kita disuruh untuk membuat sebanyak 35 responden atau 35 sampel, maka kita membuatnya data di Excel sebanyak 35 dan berisikan variabel dan juga tentunya ada value-nya. Baik, masuk pada penulisan untuk buku kode. Di sini buku kode gunanya untuk apa? Yakni untuk sebagai data untuk mengisi dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita buat. Jadi yang pertama buku kode tersebut, yang pertama ada isinya berupa tabel, yakni ada nomor klaster. Yang
pada variabel yang selanjutnya yakni variabel ke-9. Di sini variabel 9 yakni ada 5 macam. Yang pertama yakni ada variabel 9a, variabel 9b, 9c, 9d, dan 9e. Di variabel 9a yakni ada pertanyaan berupa pada saat periksa hamil apakah dilakukan penimbangan, dan juga valuenya ada 2 yakni antara ya dan tidak. Kemudian pada variabel 9b yakni pada saat periksa hamil apakah dilakukan imunisasi titik, kemudian yakni ada valuenya ya atau tidak. Kemudian pada variabel 9c yakni pada saat periksa hamil apakah diberikan PVE, dan jawabannya juga ada 2 antara ya dan juga tidak. Kemudian variabel 9d yakni berupa pertanyaan pada saat periksa hamil apakah dilakukan pemeriksaan tinggi fundus, kemudian jawabannya juga ada 2 antara ya dan tidak. Kemudian untuk variabel 9e yakni pada saat pemeriksaan hamil apakah dilakukan pemeriksaan berupa tekanan darah. Di situ yakni jawabannya ada ya dan ada tidak. Kemudian masuk pada variabel yang ke-10 yakni berapa pil VE yang diminum selama hamil, yakni ada 5 golongan, yakni golongan yang pertama yakni 1 sampai 30 pil sampai dengan lebih dari 90 pil. Kemudian untuk variabel ke-11 yakni dengan berupa pertanyaan siapa yang menolong ibu untuk melanjutkan pada kehamilan terakhir, dari yang ada yang pertama yakni ada tetangga famili keluarga sampai ke dokter dan lain-lain sebagainya. Kemudian untuk variabel yang ke-12 yakni dengan pertanyaan di mana ibu melahirkan, yakni tempatnya yakni ada di rumah sendiri atau orang tua sampai dengan rumah bersalin atau lain-lain. Kemudian untuk variabel ke-13 yakni apakah bayi ditimbang setelah lahir, dan jawabannya juga ada 2 yakni antara ya dan juga tidak. Dan kemudian variabel ke-14 yang bersifat kontinu yakni berat bayi lahir berupa gram. Nah, dan kemudian pada masuk variabel ke-15 yakni pertanyaan apakah ibu memperoleh nasihat perawatan ikhlas, dan jawabannya juga ada 2 yakni antara ya dan juga tidak. Baik, setelah kita mengetahui pada buku-buku kode yang ada ini sampai variabel ke-15, maka selanjutnya kita menggantinya pada data yang ada pada Excel. Berhubung di sini saya sudah membuatnya supaya untuk meminimalisir waktunya, maka di sini yakni dari yang pertama juga sudah ada yakni nomor responden. Kemudian yang kedua ada umur ibu, yang ketiga ada pendidikan ibu, yang keempat ada pekerjaan ibu. Di pendidikan ibu kenapa kok ada kode? Karena ini datanya tidak bersifat kontinu, yakni di pendidikan, di pekerjaan ibu ada kodenya dan ini sudah tertulis semuanya. Dan untuk menulis kode maka kali ini akan saya beritahukan, yakni sebelum kita membuat untuk memasukkan kode-kode di sini, maka kita harus terlebih dahulu membuat pada yang ada pada sheet 2, yakni pada sheet 2 sini sudah ada rumus-rumus serta value-value yang ada pada buku kode tersebut. Dan dengan caranya kita kembali ke sheet yang pertama, kemudian kita klik yang ada itu, kemudian kita masukkan rumusnya, yakni rumusnya kita klik sama dengan, kemudian kita klik rumusnya yakni flop up. Setelah itu kita buka kurung, masukkan buka kurung, kemudian kita blok ada pendidikan ibu yang pertama yakni berupa C2, yang kemudian kita klik koma dan kita kembali ke sheet 2 yakni dengan memasukkan data-data ini. Kemudian kita blok dari tidak sekolah ini sampai dengan poin yang ke-6, kita blok semuanya. Dan setelah itu kita klik F4. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk menguji dengan tandanya yakni seperti tanda uang dolar itu. Kemudian karena kita membuat kode, maka di sini setelah 6 itu kita klik dan kode itu ada dari yang 1, 2, dan 3, maka kita klik koma, kita klik 3 karena kode berada pada kolom yang ketiga, dan klik lagi koma, dan untuk tidak terjadi kesalahan maka kita klik false. Selanjutnya kita klik enter, maka otomatis ada data berupa 6, dan untuk memudahkan maka kita tinggal mengobrol sampai tanggal pusat seperti itu sampai ke bawah sampai jumlah sampel yakni 35, terus sampai poin ke 35, dan otomatis akan sesuai dengan rumus yang ada.
Baik, pada masuk selanjutnya, cara selanjutnya setelah kita mengisi pada data-data Excel yang sesuai dengan buku panduan, beserta dengan tutorial cara penulisan kodenya yang sesuai dengan variabel-variabel yang ada, maka kita tinggal memasukkan data semuanya dari yang pertama yakni ada nomor responden sampai dengan data yang terakhir atau variabel terakhir yakni apakah ibu memperoleh nasihat perawatan 4. Kemudian setelah itu kita tinggal memasukkannya pada aplikasi SPSS dengan cara kita mengkopinya dari nomor responden sampai dengan apakah ibu memperoleh nasihat perawatan 4. Kemudian perlu kita ketahui juga apabila data tersebut tidak bersifat kontinu, maka kita memasukkan rumus-rumus yang sesuai dengan buku panduannya. Misalnya pendidikan ibu dari poin yang pertama yakni tidak sekolah, poin ke-6 sampai poin ke-6 yakni akademi atau perguruan tinggi. Dan perlu diingat lagi bahwa penulisan kode atau mengcoding yakni tidak boleh untuk melakukan kesalahan sedikit pun supaya tidak terjadi suatu missing. Dan selanjutnya yakni kita untuk membahas dari pertanyaan yang ada, yakni pertanyaannya kita lihat dari pertanyaan yang pertama, yakni bagaimana distribusi pendidikan di kabupaten tersebut. Pertanyaan yang kedua, bagaimana distribusi pekerjaan ibu di kabupaten tersebut. Kemudian berapa persen ibu yang melakukan pemeriksaan kehamilan. Jadi untuk menjawab dari pertanyaan 1 sampai dengan 3, maka karena data ini bersifat data kategori, sehingga kita menggunakan analisis data disesuaikan dengan prosedur analisis yang ada, analisis data kategori yang ada. Maka yang pertama kita buat di SPSS, kita masuk ke SPSS, kemudian kita klik analyze, kemudian kita klik descriptive statistik, kemudian kita klik frequency. Karena untuk menjawab pertanyaan nomor 1 sampai 3 itu berupa data kategori, maka yang kita haruskan yakni dari pendidikan ibu kita masukkan ke arah sebelah kanan, kemudian pekerjaan ibu kita masukkan ke kanan, kemudian yakni sampai dengan apakah ibu melakukan pemeriksaan kita ke kanan, kemudian kita klik OK. Maka selanjutnya akan ada pada output hasil analisis tersebut. Kita tunggu berapa saat lah. Ini sudah muncul yakni statistik data-data output hasil dari pertanyaan nomor 1 sampai dengan 3 yang berisi pendidikan ibu, kemudian pekerjaan ibu, dan juga dengan pemeriksaan kehamilan berapa persen persentase. Next, kemudian kita masuk pada pertanyaan nomor keempat. Dari nomor keempat, yakni dari ibu yang melakukan pemeriksaan kehamilan, berapa kali rata-rata mereka melakukan pemeriksaannya. Kemudian, pertanyaan nomor 4 berkaitan dengan jenis data numerik, sehingga analisis data disesuaikan dengan prosedur analisis data numerik. Dan kemudian caranya yakni kita kembali ke SPSS, kita klik analyze, kemudian kita descriptive statistik, setelah itu kita klik explore. Maka kita tunggu, kita pilih pada yang kelima, yakni berapa kali ibu melakukan pemeriksaan. Kita masukkan pada dependent list, kemudian kita klik OK. Kita tunggu, benar. Proses ini biasanya memerlukan waktu beberapa saat saja, tergantung dengan data-data yang diambil. Nah, ini sudah masuk pada data-data untuk menjawab dari pertanyaan nomor 4, yakni berupa data-data ada media, ada standar deviasi, kemudian ada minimum, kemudian berapa kali melakukan pemeriksaannya, yakni kurang lebih seperti ini data-datanya. Next, selanjutnya untuk kita menjawab dari soal yang kelima. Soal kelima, kemudian dari ibu yang melakukan pemeriksaan kehamilan, berapa persen yang melakukan pemeriksaan kehamilan 4 kali atau lebih. Kemudian buat variabel baru dengan nama periksa. Kemudian untuk nomor 5 tersebut, nah ini masuk pada poin yakni perintah dengan perintah record. Yang pertama
yakni pada pertanyaan nomor 5 Anda harus membuat kategori baru dari variabel VO05 yakni berapa kali melakukan pemeriksaan menjadi variabel periksa, di mana nilai 1 sampai 3 pada variabel kelima menjadi kode 1 pada periksa dan nilai 4 sampai nilai tertinggi atau maksimal pada VO5 menjadi kode 2 pada periksa dapat ditulis ulang sebagai berikut. 1 sampai 3 misalnya kita kembali ke SPSS terlebih dahulu, kemudian kita yang pertama yakni kita klik transform, kemudian kita klik recordnya ini ke input different variable supaya untuk apa? Supaya tidak tertimpa pada variabel yang sebelumnya. Kita record, kemudian kita klik VO5 yakni variabel 5 yakni berapa kali melakukan pemeriksaan kehamilan, kita salinkan ke kanan. Selanjutnya pada salinkan kesalahan ini kita beri nama yakni dengan nama periksa. Kemudian setelah itu kita klik out and new value, kemudian pada tersebut kita isi rank kita klik rank yakni kita value-nya yakni 1, kemudian ranknya 1 sampai drop-nya yakni 3, kemudian kita klik add dan langsung pada masuk kepada rumus berikut ini. Kemudian kita masuk lagi pada out now value yakni kita pada klik rank ini terus sampai ke kita klik 4 sesuai rumusnya, kemudian kita beri dengan value yang kedua, yang kemudian kita klik add, maka langsung masuk pada ini 1 sampai 3 kodenya yakni 1, 4 sampai maksimal yakni kodenya yakni 2, kemudian kita klik continue. Kemudian setelah itu masuk pada label, kita klik change supaya ini, kemudian kita klik OK, dan secara otomatis pada SPSS kita lihat pada SPSS akan muncul dengan data baru, data view baru dengan variabel baru yakni periksa. Nah, ini sudah muncul data periksa variabel periksanya dan tinggal kita mengeditnya supaya variabel nya ini kan tidak ada desimal, maka kita klik di sini 0. Dan untuk pemberian labelnya, beri label periksa dengan nama yakni jumlah kunjungan periksa hamil. Kemudian periksa untuk kode 1 kita memasukkan value-nya yakni kode atau proses pengkodingan, yakni dengan kode 1 yakni kurang dari 4 kali. Kita klik add. Kemudian untuk variabel yang kedua yakni dengan kita labeli dengan 4 kali atau lebih, kemudian kita add, kemudian kita OK. Selanjutnya untuk mencarinya yakni kita harus melanjutkan dari pertanyaan tersebut, kita klik data analisis, kemudian kita klik frekuensi jumlah supaya kita mengetahui tentang pertanyaan yang pertama yakni dari ibu yang melakukan pemeriksaan kehamilan berapa persen yang melakukan pemeriksaan kehamilan 4 kali atau lebih. Maka kita kembali ke SPSS, kemudian kita klik analyze, kemudian kita deskriptif statistik, kemudian kita klik pada poin yang keempat yakni jumlah kunjungan ini. Kita klik kanan, kemudian kita OK.
maka akan muncul data-data berapa kali jumlah kunjungan yang ada. Ataupun juga bisa kita melakukannya dengan kita klik analis, kemudian kita deskriptif statistik, kemudian frekuensi, kita kembalikan yang seperti semula itu menuju pada jumlah kunjungan yang terjadi atau jumlah kunjungan yang dilakukan oleh ibu hamil. Nah, jumlah kunjungan ini maka sudah terlihat jawabannya untuk menjawab berapa kali kunjungan, yakni sebesar ini. Baik, selanjutnya untuk kita menjawab dari soal yang nomor 6, yakni berupa dari ibu yang melakukan pemeriksaan kehamilan, berapa persen yang dianjurkan oleh tenaga kesehatan, baik itu kader, bidan, puskesmas, dan dokter, juga berapa persen yang dianjurkan oleh non tenaga kesehatan, ini berupa keluarga, tetangga, paraji, dan lain-lain. Kemudian dan berapa persen untuk karena keinginan sendiri. Jadi contohnya yakni untuk membuat variabel baru dengan nama anjuran, dan pertanyaannya yang diajukan yakni berapa persen yang dianjurkan oleh tenaga kesehatan. Ini sebagai lanjutnya. Maka kita kembali ke SPSS. Caranya karena kita sudah membuat variabel berupa anjuran, maka saya akan bicarakan cara membuatnya, yakni kita tinggal ketik compute, kemudian kita tulis di sini anjuran, terus kita masukkan di sini tentang siapa yang menganjurkan pada ini, kemudian kita kemudian kita klik OK, maka akan otomatis muncul variabel berupa ini dengan label berapa persen yang dianjurkan oleh tenaga kesehatan dengan memasukkan value atau rumusnya sesuai dengan siapa yang menganjurkan. Dari poin 1 sampai 8 akan sama rumusnya dengan siapa yang menganjurkan pemeriksaan, yakni juga sama, yakni rumusnya sama 1 sampai 8. Kemudian dari pertanyaannya, yakni berapa persen yang dianjurkan oleh tenaga kesehatan, bagaimana caranya? Yakni kita klik analyze, kemudian kita deskriptif analyze statistik, kemudian kita klik frekuensi. Setelah itu kita masukkan berapa persen yang dianjurkan, kemudian kita klik OK, maka secara otomatis akan muncul berapa persen yang dianjurkan oleh tenaga kesehatan. Ada yang keinginan sendiri, ada keluarga, tetangga, atau teman, kader kesehatan, bidan, paraji, petugas puskesmas, dokter swasta, dan lain sebagainya. Dengan total 35 responden atau 35 sampel. Kemudian masuk pada pertanyaan yang selanjutnya, yakni nomor 7, yakni dari ibu yang periksa hamil, berapa persen ibu yang periksa hamil 4 kali atau lebih dan kualitasnya baik ditimbang di imunisasi TT, diberi pil VE, diberi tinggi fundus, diperiksa tinggi fundus, dan diperiksa tekanan darah, dan dapat pil VE lebih dari 90 pil. Kemudian kombinasikan variabel ini merupakan proksi dari kualitas keempat dengan cara membuat variabel baru dengan nama keempat. Bagaimana caranya? Yuk kita simak. Yang pertama kita masukkan SPSS, kemudian kita klik transform, kemudian kita klik compute, kemudian kita membuat variabel baru dengan nama K4. Kemudian kita memasukkan yakni berapa kali pemeriksaan. Ini kita hapus dulu, kita kosongi dulu. Karena ini berpengaruh pada pemeriksaan, maka kita masukkan. Kemudian ini kita masukkan lebih dari 4. Kemudian kita buka kurung, kita N, kita buka kurung. Selanjutnya kita masukkan dari variabel yang ke-9A. Ini kita masukkan ke sini, kita beri sama dengan 1, kemudian N, kita variabel yang kedua, kita sama dengan 1 lagi, kemudian N, masuk pada variabel ketiga, kita masukkan lagi, kita sama dengan 1, kemudian variabel yang terakhir, kita masukkan, kita N dulu, kemudian variabel terakhir ini kita masukkan. Ini dipengaruhi ini berapa pemeriksaan, penimbangan sesuai ini. Kenapa kok ditulis ini?
karena pertanyaannya, mari kita lihat pertanyaannya, yakni ditimbang, diimunisasi TB, diberi pil VE, diperiksa tinggi punggung, dan diperiksa tekanan darah, dan dapat pil VE lebih dari 90 pil. Maka kita masukkan lagi ke SPSS rumusnya, yakni ini dan berupa P10 atau variabel 10, berapa pil VE ini kita masukkan, kemudian sama dengan 4. Kemudian setelah itu kita klik OK. Maka pada output hasil akan tertulis seperti ini. Setelah itu untuk menjawab pertanyaannya yakni apa? Berapa persen kualitas K4-nya baik? Yang pertama, kita copy terlebih dahulu. Ini untuk menamai labelnya, label yang baru ini. Kita beri label ini, kita copy. Kemudian untuk kita memasukkan value-nya, maka kita buat kualitas kode 0. Kode 0 untuk pemeriksaan, kode 0 untuk kualitas K4 tidak baik. Kualitas K4 tidak baik. Kualitas K4 tidak baik. Kita tambahkan, kemudian kita masukkan value yang ke-1, yakni dengan kode kualitas K4 baik. Kualitas K4 baik. Kemudian kita add, kemudian setelah itu kita OK. Dan setelah itu apa kemudian yang ditanyakan, yakni berapa persen kualitas K4-nya yang baik. Ini juga bisa diberikan label pemeriksaan kehamilan dengan kualitas baik juga bisa. Kemudian maka yang kita lakukan yakni kita analyze, kita deskripsi statistik, kita frekuensi, kita kembalikan, kita ganti dengan berapa persen yang kualitas K4-nya baik, kita OK. Maka akan muncul seperti ini. Kualitas K4 tidak baik yakni 30% dan kualitas K4 baik yakni 5%. Sebanyak 5. Oleh sebab itu, maka kita kembalikan lagi pada pertanyaan selanjutnya, yakni berapa persen ibu yang pada saat melahirkan ditolong oleh tenaga kesehatan, bidan atau dokter, buat variabel baru dengan nama penolong. Maka kita selanjutnya kita pergi ke SPSS, kita klik transform, kemudian kita compute, kita beri variabel penolong. Kemudian ini kita hapus semua. Ini berdasarkan sesuai dengan pertanyaannya, yakni berapa persen ibu yang pada saat melahirkan ditolong oleh tenaga kesehatan. Maka kita menggabungkan atau mengkomputnya dengan ditolong, siapa yang menolong ibu. Kemudian kita masukkan sini, kemudian kita klik OK. Maka akan muncul seperti ini, dan kita masukkan variabelnya sesuai dengan pertanyaannya, yakni berapa persen yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Kita copy. Selanjutnya ini kita karena tidak desimal maka kita nolkan. Dan kita copy ini, kemudian rumusnya yakni sesuai dengan yang ditolong. Misal siapa yang menolong, yaitu pada saat melahirkan, yakni ini 1 tetangga atau keluarga, 2 dukun, 3 kader, 4 bidan, 5 dokter. Maka kita sesuaikan dengan buku kodenya 1 kita kembali pada buku kode. Kita scroll ke atas, siapa yang menolong ibu. Nah, ini siapa yang menolong ibu, poin pertama yakni tetangga atau keluarga. Kita copy,
kita masukkan, kemudian kita klik add. Yang nomor 2 kita masukkan labelnya sesuai buku, dukun, kita copy, kita paste. Kemudian yang ketiga selanjutnya yakni kita kembali ke buku lagi, kader, kita copy, kita paste, kita add. Keempat yakni bidan, namanya juga tidak boleh untuk salah, bidan. Dan kelima yakni dokter, kita tambahkan, hanya kita klik OK. Kemudian untuk mencari berapa persen yang ditolong oleh tenaga kesehatan, ibu bidan atau dokter, maka selanjutnya kita klik analyze, kita klik saja, kita frekuensi, kemudian klik kita kembalikan, kita ganti dengan berapa yang persen yang ditolong, kita OK, kemudian kita klik OK, maka akan muncul berapa persen untuk pelayanan kesehatan berupa bidan dan dokter. Bidan sebanyak 25,7% dan dokter yakni 50,3%. Kemudian kita kembali untuk soal selanjutnya yakni nomor 9. Nomor 9 yakni dari bayi yang ditimbang berapa rata-rata berat badan bayi lahir dan berapa standar defisiasinya. Karena ini yang ditanya berapa rata-rata berat badan bayi lahir dan berapa standar deviasinya, maka karena kita tidak disuruh untuk membuat variabel baru, maka kita langsung ke SPSS dengan cara yang sangat simpel dan sangat mudah. Deskriptif statistik, kemudian kita klik frekuensi, kemudian kita cari pada berat lahir, yakni berat bayi. Berat bayi lahir ini kita pindah ke kanan, kemudian kita search. Karena yang dicari yakni berupa rata-rata atau median dan standar deviasinya, maka kita klik ini saja, kemudian kita klik continue dan kita klik OK. Maka secara otomatis akan muncul frekuensi data lahir dan data ini, data bayi. Kemudian untuk selanjutnya yakni untuk menjawab soal selanjutnya yakni soal nomor 10 berupa dari bayi yang ditimbang berapa persen BBLR atau berat lahir kurang dari 2.500 gram, kemudian buat variabel baru dengan nama BBLR. Jadi kita ubah caranya, compute, kemudian kita buat tabel baru, variabel baru BBLR, kemudian kita hapus, kita ganti dengan berat lahir. Berat lahir juga kita masukkan. Selanjutnya akan muncul seperti ini. Dan tentunya kita belum memasukkan karena di soalnya kan dengan berat lahir kurang dari 2.500 gram. Maka caranya yakni kalau di rumus statistik kita kembali menghapus sini karena kita belum menggunakan berat BBL-nya, maka kita ganti dengan kembali transform compute variabel BBLR ini yakni lebih dari 2.500 gram, maka nanti akan muncul berupa seperti ini. Dan kita lihat di SPSS, maka yang bernilai kita rubah dulu agar tidak desimal, kita rubah ini supaya 0, kemudian kita masukkan variabelnya yakni berupa yang ada sesuai dengan ini, buat variabel baru dengan nama BLR, berapa persen yang BBLR, ini kita buat sebagai labelnya saja.
berapa persen bayi yang BBLR, berapa persen yang BBLR dan berapa persen yang tidak, dengan kode 1, yakni lahir tidak BBLR, kita klik add. Kemudian untuk kosong, yakni lahir BBLR. Kemudian klik OK. Maka berapa persen yang BBLR? Maka caranya kita analis, kita deskriptif statistik, kita frekuensi, kemudian kita cari dengan variabel berapa persen yang BBLR, kita kembalikan ke kanan, kemudian kita klik OK. Maka secara otomatis akan menunjukkan berapa bayi yang lahir BBLR dan berapa bayi yang lahir tidak BBLR. Ini dari 10 soal tersebut sudah selesai dijawab oleh SPSS, dan begitu juga dengan penyelesaian soalnya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Dwi selaku dosen mata pengampu mata kuliah manajemen data yang telah memberikan saya dan kelompok saya kesempatan berupa membuat tugas penjelasan untuk materi pertemuan yang ke-7, yakni berisi tentang transformasi data, tentang rekod dan komput. Dan selanjutnya saya mengucapkan banyak permohonan minta maaf saya mewakili kelompok saya apabila dalam penjelasan video tersebut terdapat kekurangan, terdapat kesalahpahaman atau ketidakjelasan. Saya mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya mewakili kelompok saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.